Nih ceritanya, Gold hari ini tuh ceritanya Doge lagi diajak terbang naik SpaceX ke bulan. Kemudian udah sampai Mars ya. Tadi bulan kok sekarang Mars sih? Diajak turun lagi ke bumi karena salah alamat. Jadi balik lagi deh ke bumi. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan bahas nih perjalanan ExoUSD. Hari ini boom bam boom bam boom, naik ke atas turun ke bawah lagi, bikin pusing ya gak sih? Jadi langsung aja, gak perlu panjang-panjang ya. Kalau misalnya kita perhatiin secara struktur, memang ini area di pucuk di sini nih ya, yang merupakan sebenarnya R1 week juga. Itu area yang sebenarnya bisa menjadi kita pantau. Dan sebenarnya gue lupa sih, apakah gue pernah ngomong ini ke kalian ya untuk pantau area sini, atau gue gak keburu bikin video lagi. Tapi kalau misalnya kalian memperhatikan area base ini ya pasti area yang mungkin banget dikunjungi gitu ya. Apalagi kalau misalnya diperhatikan di sini tuh ada imbalance gitu. Terus dia ngejar di sini. Memang kalau misalnya diperhatiin di ini kalau H1 ya, dia nggak sempat ngambil ke sini yang ekstrim banget. Tapi dia di sini udah kena gitu. Tapi kalau kita ambil di H4-nya ya udah masuk lah. Ini udah masuk area nih ya kan. Ini kan bisa kita sebut area order block kita. Walaupun kalau misalnya mau dispesifikin lagi ke area doji kecil ini nggak kena sih. Tapi kalau kita ambil di sini udah kena lah. Toh ini juga 296 ini udah masuk merupakan area R1 week. Nah kira-kira abis ini mau kemana kayak gitu, oke? Tapi sebelum kita ngebahas tentang perjalanan sebentar lagi gitu ya, yang ini gue mau ngambil satu tesis yang bisa menjadi pertimbangan kita. Kalau misalnya di awal minggu kemarin ya, gue cerita bahwa sebenarnya gini, kita ngelihat ini hari Senin, oke? Hari Senin ini harga open di sini, dia di bawah pivot weekly ya. Sedangkan kita ingat bahwa hukum jika untuk minggu ini adalah up, oke? Secara hukum busur harusnya kalau kita ngomongin hukum jikanya up, maka dia harus begini ya. Oke, maka ketika kita ngomong bahwa pivot yang sebenarnya dia berfungsi sebagai support dalam konteks hukum jika up, dia ada di atas, dia sebagai resisten. Memang sepanjang hari Senin kemarin yang harusnya LDR itu kita sempat dibawa bolak-balik. Kita cuma main-main di area pivot weekly dan pivot daily juga. Tapi hari ini LDR-nya mungkin LDR plus 1 ya. Makanya itu dibawa ke atas untuk ngambil ekstrimnya di sini dulu. Kemudian dari situ di sesi US dibalikin lagi ke bawah, dibalikin lagi ke bumi. Sebenarnya apa sih yang mau dilakukan kayak gitu? Dengan posisi kalau misalkan kalian nonton video gue yang video eksklusif konten yang part 8 yang terakhir ya, harusnya kalian paham ketika kita ngelihat adanya fenomena weekly yang hukum jikanya up, tapi dia open di bawah pivot weekly. Kalau kita perhatikan HB weekly-nya itu ada di atas di sini, oke? Di sini R1 weekly ada di bawah, yang dimana ekspektasi kita tuh kalau misalnya hukum jikanya up, maka R1-nya itu harusnya ada di atas sini, ada di atas HB weekly. Tapi kan enggak ini. Ini kan menunjukkan bahwa ada hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya kan? Nah, di situ kita ngelihat ya ada potensi anomali sebenarnya. Tapi kenapa malah dibawa ke atas dulu, ya kan? Ya, itu yang mungkin menjadi pertanyaan orang-orang. Kenapa dibawa ke atas dulu? Kenapa enggak langsung disikat gitu? Oke, di sini di tanggal 20 Maret ya, ini kita punya fenomena yang kurang kira-kira sama gitu. Ini kita perhatiin di sini. Ini 19 Maret ini kita open di daily-nya 260. Untuk 20 Maret ini 2157. Berarti apa? Hukum jikanya down ya. Tapi kita perhatiin, ini gue punya markingnya di sini ya. Ini pivot di 2156 dan dia artinya open di atas pivot. Oke, open di atas pivot. Tapi apa yang terjadi? Kalau kalian perhatikan di sini, dia masih jalan-jalan di Asia. Kemudian saat di Eropa, instead of harusnya kalau hukum jikanya down kan dia ngebusur ya. Begini kan bentuknya kan. Baru kemudian begini mungkin. Kalau misalnya ada indikasi anomali, artinya apa? Ini kan high before-nya. Ini kan high before-nya nih. High before daily-nya. Kemudian dia akan
dari Asia ini dia akan break ke atas kan. Tapi apa yang terjadi? Dia malah ke bawah dulu ke S1-nya, ya kan? Dimana kalau hukum jika down ya dia sebenarnya targetnya ke S1 sebenarnya nggak masalah karena low before daily ada di sini di 21 berapa 21 27 nih. Tapi dia malah turun dulu ya kan di Eropa di timing busurnya dia malah turun dulu. Malah kayak ibaratnya target baru kemudian pas US dibawa ke atas terbang ke langit ke-7. Ya, ini apa sih? FOMC ya? Kalau nggak salah iya deh. Ya kayaknya itu FOMC deh. Oke. Jadi dengan fenomena yang sama sebenarnya. Jadi instead of di timing hukum busurnya dia ngebusur tapi dia malah target. Baru kemudian di timing targetnya dia ngejar ke atas yang harusnya kayak gitu. Ini yang sebenarnya terjadi menurut gua di minggu ini gitu. Dimana kalau kita perhatikan di sini guys. Kalau kita perhatikan di sini, tunggu ini matiin dulu supaya nggak pusing. Ini sama open ya. Ini open di open kita tuh ada di sini, oke. Open di sini ada di bawah pivot weekly. Oke. Tapi dia malah target ke atas dulu. Berarti kalau buat gua skenario yang akan terjadi adalah dari sini di timing hari Rabu di hari Kamis bisa jadi yang menjadi target kita adalah low before weekly ini. Yang udah menjadi indikasi anomalinya. Karena high-nya udah kebentuk, maka dia sisa utang low-nya. Kayak gitu. Ini yang bisa menjadi perhatian kita bersama ya. Apakah pasti? Ya menurut gua ini kan cuma analisa. Dengan hipotesa yang udah terjadi dengan kode-kode yang udah diberikan weekly. Kayak gitu. Kalau gua sebenarnya tadi sempat diskusi sama teman-teman juga. Skenario kita bisa terjadi sebenarnya dua. Yang pertama adalah ketika ini open, oke. Gini nih, digambar di sini aja. Ketika dia open di sini kan dia open kena pivot weekly-nya kemudian dia ngebusur dengan ngebreak LB weekly-nya di sini. Baru waktu dia naik turun, tutup ke arah di sini mungkin. Gitu. Gini. Jadi ke bawah sini. Ini skenario pertama kayak gitu. Karena dia udah anomali, maka pengembalian mungkin sekitar di bawah pivot di sinilah gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya sekarang ya, itu tuh dia kecenderungannya malah dia naik ke atas, tutup gini, dia malah kejar ke atas dulu. Sama kayak tadi kan, dia ke arah targetnya dulu, yang hukum jikanya up memang, gitu. Hukum jikanya up memang. Tapi cuma hantam R1 weekly pantun ke bawah, kemudian kejar low before weekly-nya. Ya sampai mana? Ya apakah sampai S1? Apakah sampai nggak sampai 1? Sampai 2141 mungkin udah break aja gitu. Karena kita perlu ingat bahwa inducement daily itu masih ada di ini 2146. Ini masih menjadi area pantauan kita yang jangan sampai dilupain juga gitu. Dan gue masih punya conviction 2146 ini bisa jadi dihajar dalam minggu ini. Kalau nggak bisa minggu ini ya mungkin minggu depan lah gitu. Tapi ini bisa menjadi target untuk break. Karena dengan posisinya sekarang kan posisi dia udah begini ya. Dia udah ngambil satu kali lagi ke atas, ya ini ngambil ke bawah lagi lah. Baru kalau dia ngambil begini, baru bisa ke bawah panjang. Kira-kira gitu. Analisanya masih sama seperti itu sih. Gitu. Apalagi ditambah kalau misalnya kita ngelihat posisi sekarang, salah. Kalau misalnya hukum jika, ini kan bulan Maret ya, udah kita bisa pastikan lah. Menurut gua April ini kita akan buka hukum jika monthly-nya juga akan up lagi. Maka dengan kondisi monthly-nya up, maka dia akan ngebusur dulu. Busur di mana? Ya akan di bawah lagi sih. Gitu. Pivot monthly juga pasti akan di bawah lagi sih. Kayak gitu. Ya, kira-kira akan seperti itu sih. Jadi weekly ini masih posisinya begini, bisa jadi weekly posisinya merah. Gitu. Itu yang mesti kita pantau. Tapi for now, tadi dia udah sampai area mana nih? Area paling bawah paling bawah berapa sih tadi? Nih, udah sampai 2171 lagi ya. 2171 berarti tadi posisi gue udah kena TP. Ini udah dipantulin di area sini, di base-nya di sini nih. Di base-nya ini dipantulin gitu. Oke. Nah, sekarang kita asumsikan lah ya harga karena sekarang udah mau penutupan Eropa juga sekitar 10 menitan lagi, maka kita bisa asumsikan mungkin harga akan bermain-main di range ini aja sisanya. Jadi, coba gue akan simulasikan kira-kira besok itu akan seperti apa ya. Kita lihat di sini high before daily gue akan geser ke atas ini paling tinggi ini 2200 ya. Kemudian kita bisa lihat
Berarti kalau kayak begini kan daily-nya bentuk apa? Daily-nya bentuk masih up lah ya, kayak begini ya. Mungkin akan tetap up lah bentuknya lah. Tapi kita bisa perhatikan R1 daily kita akan geser, dia akan mungkin ada di 2187 guys. 2187, 2188 ya kan. Pivot daily-nya bisa jadi di area ini 2177 ya, area seginian. Kemudian low before daily-nya hari ini ada di sini, bukan sih? Ya. R3 monthly ya, betul ya. Iya, R3 monthly di sini nih, sama area R3 monthly. S1 daily-nya ada di 2155. Nah, ini udah mulai tanda-tanda kalau kita perhatiin hukum jikanya mungkin up, tapi RPS-nya kebalik sama kayak hari ini lah sebenarnya ya. Up tapi kebalik gitu. Dengan posisi ini bisa jadi ya bisa aja sih. Dengan posisi dia akan kejar atas lagi, tapi menurut gua mungkin momentumnya akan lebih banyak sekarang ke bawah. Tapi ya inilah, jangan percaya sama analisa gua lah. Analisa gua bisa salah. Jadi kalian tetap harus bisa analisa dua arah, dan dalam kondisi apapun mau buy mau sell, menurut gua ya, saran gua ya, nggak usah merasa jadi paling benar. Karena both way tetap bisa cuan, tetap bisa profit gitu. Kalau misalnya kalian ini ke floating, ya it's just a matter of time. Selama kalian menjaga kalian, stress should be okay gitu ya. Dan buat kalian yang belum nonton video gue, bisa mampir ke playlist yang di sini. Ini adalah materi-materi yang udah gue coba rangkum dari pengalaman gue, dari pemahaman gue tentang Koptah. Hopefully dengan kalian menonton video-video ini bisa membantu juga trading kalian, karena dari pengalaman teman-teman, dari cerita mereka, ya mereka juga jadi lebih santai tradingnya, lebih paham kira-kira arah marketnya mau kemana berdasarkan alur cerita yang udah kita susun dari mana di sini ya. Nah, 2 bulan lalu nih, kayak gitu. Oke, ya udah gitu ya videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen kira-kira kalian hari ini gimana tradingnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.